Radio tua truknya tuh tiba-tiba berbunyi. Dan yang terdengar bukan musik biasa, melainkan suara perempuan bernyanyi lirih. Lingsir wengi seliramu. Halo semuanya, selamat datang di Main Vista. Di setiap daerah di Indonesia selalu ada jalan yang dianggap angker, dianggap mengerikan, jalan yang sepi, gelap, dan penuh korban kecelakaan. Dan yang pasti penuh cerita mistis dari warga setempat. Dan jalan yang akan kita bahas pada hari ini adalah jalan angker di Jawa Tengah yang bernama Jalan Lingsir Wengi. Warga sekitar menyebutnya sebagai Jalan Lingsir Wengi. Kenapa namanya begitu? Karena setiap kali kita melewati jalan tersebut, beberapa warga itu mendengar nyanyian menyeramkan, nyanyian seperti tembang Jawa kuno, yaitu Lingsir Wengi. Kalau kalian mau tahu, cari aja lagunya di YouTube, Lingsir Wengi. Nah, cerita yang akan saya bawakan kali ini tuh berasal dari seorang supir truk. Namanya Pak Suyanto. Sudah lebih dari 20 tahun ia bekerja sebagai supir truk antar kota. Bagi dia jalan malam tuh sudah biasa. Gelap, sepi, nggak ada orang, hening. Semuanya tuh udah seperti teman sendiri gitu. Jadi keheningan malam itu adalah temannya Pak Suyanto. Tapi malam itu sekitar pukul 1 dini hari, ia harus melewati jalan alternatif yang terkenal angker di atas pebukitan. Jalan itu sempit, di satu sisi jurang, di satu sisi lagi ada hutan yang lebat rimbun, banyak suara serangga. Lampu jalan, jangan harap adalah lampu jalan. Yang ada hanyalah kabut tipis, bau tanah yang basah, dan suara jangkrik yang terdengar semakin keras. Awalnya perjalanan terasa biasa aja, tapi setelah melewati tikungan tajam, radio tua truknya tuh tiba-tiba berbunyi. Dan yang terdengar bukan musik biasa, melainkan suara perempuan bernyanyi lirih. Lingsir wengi seliramu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Set. Di antara pepohonan tampak bayangan hitam berlari cepat. Jumlahnya lebih dari satu. Nggak cuma 5, 10, tapi banyak banget puluhan bayangan yang memang lari ke sana kemari. Saat ia kembali menoleh ke jalan, perempuan berbaju putih itu udah berdiri tepat di depan wajahnya. Matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar, sampai pipinya robek. Jadi di situ Pak Suyanto langsung terjatuh duduk, berusaha membaca doa apapun yang dia hafal. Tapi ketika ia memejamkan mata dan komat kamit atas doanya, tiba-tiba suara nyanyian berhenti, digantikan oleh suara klakson panjang dari belakang. Ketika ia membuka mata, ia melihat suara mobil pick-up melintas pelan. Sopirnya melambaikan tangan, memberi isyarat agar ia segera masuk ke truk. Woi bro, sini masuk gitu, jangan di situ gitu. Tanpa pikir panjang, Pak Suyanto kembali ke kabin. Terus ia ngerasa aneh gitu, kayak tadi itu beneran nyata atau enggak gitu. Dan tiba-tiba truk pun langsung menyala kembali. Nah, ia menoleh ke kaca spion untuk melihat mobil yang menolongnya tadi. Dan anehnya, si supir ini, Pak Suyanto ini masih bingung apakah cerita itu benar-benar nyata atau hanya ilusi yang dialami karena kelelahan. Nah, akhirnya Pak Suyanto berhasil melewati jalan itu sampai ke kota tujuan dengan selamat. Tapi semenjak kejadian malam itu, ia bersumpah nggak akan pernah lewat jalur yang ia lewati tadi malam. Beberapa minggu kemudian, ia menceritakan pengalaman itu kepada warga setempat. Dan jawaban warga setempat membuat darahnya kembali dingin. Jadi, tiba-tiba ia tegang kembali. Katanya banyak sopir yang tersesat di dalam hutan itu ya, di jalan itu. Dan yang selamat biasanya ditolong oleh mobil gaib. Nah, jadi Pak Suyanto ini adalah salah satu korban yang ditolong oleh mobil gaib. Yang entah mobil itu dari mana. Sebuah jalan sepi, suara nyanyian kuno, dan sosok perempuan berambut panjang. Apakah semua itu hanya halusinasi karena kelelahan atau memang benar adanya penunggu di sana? Kita tidak ada yang tahu. Tulis pendapat kalian di komentar dan jangan lupa subscribe Main Vista untuk kisah horor lainnya. Sekian, terima kasih.